Risma hari ini. Saat ini Putri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Saya tidak akan ke sini kalau nggak menyelesaikan masalah. Saya sampaikan tadi ke Pak Rahmat, saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan mundur. Menteri Sosial Tri Risma hari ini jadi salah satu Menteri Jokowi yang cukup sering membuat perhatian publik tercuri. Tegas, blak-blakan, tak segan jika harus marah-marah di depan publik. Tapi gayanya ini kerap memicu kontroversi. Tidak hanya dari oposisi, juga koalisi. Bahkan di tengah menghangatnya isu reshuffle, diantaranya meminta Presiden Jokowi untuk menegur sang menteri. Namun, apa iya Risma masuk radar rombakan kabinet Presiden Jokowi? Kami ulas untuk Anda. Bersama saya, Friska Clarissa. Video ini viral di media sosial saat Risma bersitegang dengan pendemo di tengah kunjungan kerjanya ke Lombok, NTB. Pengunjuk rasa memprotes dugaan keterlibatan pejabat desa sebagai pemasok penyaluran bansos. Emosi Risma tersulut karena pendemo meneriakinya tanpa berbekal data. Tak lama, salah seorang pendemo itu meminta maaf kepada Risma. Itu yang perlu kami tanyakan. Saya meminta maaf terhadap berbagai pihak, terutama kepada Ibu Risma yang datang ke Lombok Timur. Ini bukan kali pertama Risma naik darah di depan publik. Aku ngomong hari ini, kalau Bapak ngomong bisa, kemarin mestinya sebelum aku datang diselesaikan. Tapi kenapa nggak diselesaikan? Marah aku jadinya, Pak. Gaya kepemimpinan bersumbu pendek ini bahkan membuat Risma dijuluki sebagai Menteri Rasa Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Pemimpin yang kerap meledak saat melihat ada yang mencoba mengakali aturan. Kalau harga pasaran semua barang harga 800. Di tengah kembali menghangatnya isu reshuffle, kritik datang tidak hanya dari partai oposisi, tapi juga koalisi. PKS misalnya yang meminta Jokowi menegur Risma. Ada juga PKB yang meminta Risma menahan diri meluapkan emosi di muka umum. Dari sudut pandang Risma, yang penting tugasnya sebagai Mensos dijalankan dengan baik. Ia bahkan menyebut siap mundur dari kursi menteri kalau tidak mampu. Saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Paham? Paham. Karena itu kenapa saya ke sini. Sebenarnya, apa iya Risma terseret pusaran perombakan kabinet? Sejauh saya berbincang dengan sejumlah pihak baik di lingkungan istana maupun partai pengusung, posisi Risma sebagai Menteri Sosial bisa dibilang masih cukup kuat. Ada sejumlah faktor. Di antaranya, yang pertama, kalau dari sisi istana, Presiden hingga saat ini masih terus menunjuk Risma secara langsung untuk menuntaskan sejumlah target utama. Misalnya saja penyaluran bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, kalau dari sisi partai, di PDI Perjuangan bisa dibilang Risma ini sebagai kader andalannya. Kesan marah-marah dianggap sebagai gaya bawaannya Risma. Ya, dimaklumi. Nah, kalau kita ingat juga saat dulu Risma ditunjuk sebagai menteri, bahkan partai ini harus membujuk Risma untuk mau kalau Jokowi menugaskannya sebagai menteri sosial. Yang ketiga, kita lihat kinerjanya melalui data berikut ini. Hingga 17 Oktober 2021, dari 107 triliun rupiah lebih pagu bantuan sosial dalam pemulihan ekonomi nasional, sebanyak 68,7 triliun lebih atau 63,86% telah terrealisasi. Antara lain,
realisasi program Keluarga Harapan sebanyak 73,42% dan 59,96% realisasi anggaran kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai reguler. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus tuntas dipenuhi Risma sebagai Menteri Sosial, terutama terkait penanganan pandemi. Selain memperbaiki tata kelola bantuan sosial COVID-19, juga menangani dampak sosial akibat pandemi dan penanganan program Keluarga Harapan. Nah, soal gaya Risma yang suka naik darah, ada juga komentar nyeleneh dari putranya yang juga Ketua Karang Taruna Surabaya, Fuad Benardi. Lewat akun Instagramnya @fuadbenardi, ia menyebut Mensos marah-marah memang dasarnya tukang marah ya seperti itu. Di rumah juga seperti itu, ndak usah kaget. Beda-beda cara orang bekerja, wajar kalau ada pro dan kontra. Kalau dalam konteks menteri, standar penilaian biasanya tak terlepas dari pemenuhan target kinerja. Walau banyak spekulasi, tetap haknya kepala pemerintahan untuk mengevaluasi bertahan atau tidaknya para pembantu presiden di jajaran kabinet, termasuk Risma, sang menteri rasa Ahok. Rizka Clarissa, Januar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.